Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurislan Harahap, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pencangkokan atau transplantasi organ tubuh. Nah, pencangkokan ialah perpindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk bertahan hidup tidak ada lagi. Di sini terdapat beberapa tipe donor organ tubuh. Yang pertama yaitu donor dalam keadaan hidup sehat. Tipe ini memerlukan seleksi yang cermat dan general check up atau pemeriksaan kesehatan yang lengkap, baik terhadap donor maupun terhadap si penerima, demi menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan oleh karena penolakan tubuh si penerima, dan sekaligus untuk mencegah resiko bagi donor. Yang kedua yaitu donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal dunia. Untuk tipe ini, pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya dengan bantuan alat pernapasan khusus. Kemudian, alat-alat penunjang kehidupan tersebut dicabut setelah selesai proses pengambilan organ tubuhnya. Hanya saja, kriteria mati secara medis dan yuridis perlu ditentukan dengan tegas dan tuntas. Apabila kriteria mati itu ditandai dengan berhentinya fungsi otak. Penegasan kriteria mati secara klinis dan yuridis itu sangat penting bagi dokter sebagai pegangan dalam menjalankan tugasnya, sehingga ia tidak khawatir dituntut melakukan pembunuhan berencana oleh keluarga yang bersangkutan sehubungan dan praktek transplantasi itu. Yang ketiga yaitu memberikan donor kepada orang non-muslim. Mendonorkan organ tubuh itu seperti menyedekahkan harta. Hal ini boleh dilakukan terhadap orang muslim dan non-muslim, tetapi tidak boleh diberikan kepada kafir. Tidak boleh diberikan kepada kafir harbi yang memerangi kaum muslim. Misalnya orang kafir yang memerangi kaum muslim lewat perang pikiran dan berusaha merusak Islam. Yang selanjutnya yaitu tidak diperbolehkan menjual organ tubuh. Perlu diperhatikan bahwa bolehnya donor organ tubuh bukan berarti diperbolehkan Selanjutnya yaitu tidak diperbolehkan menjual organ tubuh. Perlu diperhatikan bahwa bolehnya donor organ tubuh bukan berarti diperbolehkannya memperjualbelikannya. Karena jual beli itu sebagaimana diaktifkan fuqaha adalah tukar menukar harta secara rela. Sedangkan tubuh manusia itu bukan harta yang dapat diperjualbelikan dan ditawar, sehingga organ tubuh manusia dapat menjadi objek perdagangan dan jual beli. Selanjutnya yaitu bolehkah mewasiatkan organ tubuh setelah meninggal dunia? Apabila seorang muslim dibolehkan mendonor sebagian organ tubuhnya yang bermanfaat untuk orang lain serta tidak menimbulkan mudarat pada dirinya sendiri, maka bolehkah dia berwasiat untuk mendonorkan sebagian organ tubuhnya itu setelah dia meninggal dunia nanti? Apabila seorang muslim diperbolehkan mendonorkan organ tubuhnya pada waktu hidup, yang dalam hal ini mungkin saja akan mendatangkan kemeralatan. Meskipun kemungkinan kecil, maka tidaklah terlarang dia mewasiatkannya setelah dia meninggal dunia nanti.
Yang selanjutnya yaitu donor dalam keadaan mati. Tipe ini merupakan tipe yang ideal, sebab secara medis tinggal menunggu penentuan kapan donor dianggap meninggal secara medis dan yuridis, dan harus diperhatikan pula daya tahan tubuh yang mau diambil untuk transplantasi. Dilihat dari hubungan genetik antara donor dan resipien, ada 3 macam pencangkokan. Yang pertama yaitu autotransplantasi, di mana transplantasi donor resipiennya satu individu, seperti seseorang yang pipinya dioperasi untuk memulihkan bentuk, diambil daging dari bagian badannya yang lain dalam badannya sendiri. Yang kedua yaitu homotransplantasi, yakni di mana transplantasi itu donor dan resipiennya individu yang sama jenisnya. Jenis di sini bukan jenis kelamin, tetapi jenis manusia dengan manusia. Yang ketiga yaitu heterotransplantasi, di mana yang donor dan resipiennya ada 2 individu yang berlainan jenisnya. Seperti transplantasi yang donornya adalah hewan, sedangkan resipiennya yaitu manusia. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.